Kok belum muncul? Udah terekam. Berarti kuliah kita ini laras dengan judul adalah topiknya minggu ke-9 ini tentang penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan tertentu pada kelas S1, S2, S3 dan N. Tujuan kita di sini, capaian pembelajarannya, capaian umumnya adalah mahasiswa itu dapat mampu memahami konsep dasar penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan tertentu pada kelas S1, S2, S3 dan N. S itu sesuai, N itu tidak sesuai. Capaian pembelajaran khususnya bagaimana mahasiswa sudah terapan ini mampu menjelaskan penilaian kesesuaian lahan itu, mampu dia menjelaskannya dan membuatnya di lahan. Nampak tanamannya, ini tanaman ini sesuai di daerah ini enggak? Mau jagung sesuai S1 sangat sesuai, S2 agak sesuai, S3 kurang sesuai, N tidak sesuai. Itu kita tengok dia tahu tak S1, S2, S3 atau N dia. Jadi kuliah kita ini kita usahakan dia itu berbasiskan kurikulum OB, Outcome Based Education. Jadi sesuai dengan keperluan mahasiswa memecahkan masalah di lapangan. Jadi definisi sederhananya apa itu kesesuaian lahan? Kesesuaian lahan adalah tanaman ini tumbuh dia menguntungkan bagi petani. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah iklim, kesuburan, fisika, kimia tanah. Masuklah di situ. Maka akan tumbuh dia menjadi bagus dan produksi bagi. Sama seperti manusia sebetulnya. Laras banyak umpamakan jodoh datang. Tapi cuma satu yang kita pilih. Yang sesuai dengan kriteria kita. Begitupun tanaman. Ini lahan ini tempat tumbuhnya. Tapi tidak semua tanaman akan bisa tumbuh di lahan itu. Kalau dia tidak tumbuh, tumbuh dia tapi tidak berbuah. Itu namanya N, tidak sesuai itu. Tumbuh dia tapi produksi sedikit, S3 kurang sesuai. Tumbuh dia cuma pulang modal, S2 agak sesuai. Tumbuh dia menguntungkan, produksi banyak, dijual untung. Penyakit sedikit, berarti S1 sesuai sekali. Jadi ini aturan sudah internasional, ditetapkan oleh FAO, Food Organization Federation. Jadi inilah sekarang itu pengantarnya. Sekarang karena kita bersihkan OB, ini adalah tema masuk kita kepada judulnya, langsung prakteknya. Ini kebetulan judulnya berbahasa Inggris, kita pakai judulnya Geophysicochemical Method for 3D Mapping of Land Suitability Distribution of Cabbage, Brassica oleracea L, to be developed in 50 kota distrik Indonesia. Jadi sekarang kasus kita ini sudah diteliti, kabat itu kan kubis bisa kita tanya. Bagaimana kesesuaian lahan kubis di 50 kota ini? Sesuai berapa dia? S1 dia, N atau tidak? Jadi artinya apa? Kalau dia tuh N, jangan dikembangkan di sini. Karena sudah ada loh mahasiswa praktek kubis kan? Kita kalau ditanam hektaran, puluhan hektar bagaimana? Padahal kubis ini bagus kan di padang panjang ini. Alam panjang. Sekarang mau kita tanam berada di 50 kota. Cocok dia enggak? Sesuai enggak atau tidak sesuai? Itu kita buat. Ini online representasi kita ini adalah pertama ada pendahuluan nanti, ada bahan dan metode. Bahan dan metode ini meliputi bagaimana dia itu melakukan penelitian, studi, kemudian mengambil sampel tanah ke lapangan, kemudian dia bagaimana prosedurnya untuk melakukan kubis ini sesuai enggak? Atau tidak sesuai? Dan juga ada proses pemetaan dan juga ada bagaimana data diproses. Hasilnya nanti barulah kita lihatkan hasilnya dan hasil diskusinya gimana. Dari hasil pengambilan sampel di lapangan itu. Bagaimana dari bentuk lahannya, bagaimana morfologi tanahnya, bagaimana sifat fisika kimia tanahnya, bagaimana
potensial kesesuaian lahan kubis ini dan bagaimana nanti teknologi yang diberikan. Apakah bisa diperbaiki dengan teknologi menjadi dari tidak sesuai menjadi sesuai atau tidak? Akan dibahas ini. Baru nanti masuk ke kesimpulan dan ucapan. Terima kasih. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Ini adalah tanaman kubis. Kau belum tahu? Nampak kan? Kubis. Inilah anak kubis awalnya, kemudian masuk kepada kubisnya sudah berbuah. Nih masih kecil buahnya. Yang kita tanam di 50 kota. Nah, ini. Jadi kita coba di polybag. Latar belakang kita ini mengapa? Karena orang sudah mulai menanam kubis ini. Masih mulai praktek. Tapi lahannya masih sedikit kan itu. Kalau dibuat nanti 10 hektar bagaimana? Rugi atau untung? Nah, ini kita lihat faktor apa saja yang menjadi pembatasnya. Atau mungkin atau tidak. Ini untuk dikembangkan. Kemudian kita, tapi sekarang wilayahnya kita pilih 50 kota. 50 kota ini kan luas nih. Yang mana saja kabupaten 50 kota ini yang cocok atau tidak sama sekali untuk dikembangkan, atau mungkin ada beberapa tempat atau mungkin tidak ada sama sekali. Setelah itu, apakah kalau kita temukan dia itu tidak sesuai, bisa nggak kita robah dia menjadi sesuai dari N menjadi S? Nanti akan kita bahas di sini dengan teknologi konservasi tanah dan air. Itu namanya nanti kesesuaian lahan potensial. Jadi kesesuaian lahan apa adanya itu, bahkan kita temukan N tidak sesuai apa adanya, itu namanya kesesuaian aktual. Namun kita masukkan ke teknologi, kita kasih pupuk, kita kasih rumah kaca, itu sudah masuk teknologi, itu menjadi berubah dia dari N menjadi S, S3 atau S2. Itu namanya adalah kesesuaian lahan potensial. Tapi perlu uang teknologi agar dia itu berubah dari tidak sesuai menjadi sesuai. Nanti ekonominya apakah menguntungkan atau tidak dengan hasil. Ini adalah tujuan kita. Latar belakangnya tadi, latar belakang masalahnya apa? Karena sudah ada orang mengembangkan, kita cari yang potensial. Tujuan kita apa? Mengevaluasi penggunaan lahan yang ada di kota sekarang ini, yang mana yang akan bisa kita tanami sebagai kubis atau lobak, bahasa kita ya, lobak ya, lobak, dengan menggunakan teknologi pemetaan 3 dimensi, kemudian iklim, sifat tanah, fisika tanah, kimia tanah. Data-data yang ada itu yang kita cocokkan, data sudah ada. Kemudian kita buatlah rekomendasi, baru kita berikan rekomendasi kepada masyarakat ini. Oh Bapak Ibu boleh menanam lobak tapi daerah ini cuma. Atau pemerintah 50 kota boleh loh menanam lobak, tetapi tidak boleh dalam skala besar karena akan merugikan kepada petani, hanya sebagai hobi saja. Itulah kita berdasarkan ilmiahnya. Ini adalah kita buat peta 50 kota. Ini kalau tengok ini adalah Gunung Sago. Itu dia depan kita. Ini dia, nampak? Gunung Sago. Ini Mahat ini. Kemudian sekitar petani itu di sini. Ini di kita sini petani. Ini kan nampak bukit gunungnya nih. Kalau peta yang ada sekarang kan seperti ini saja. Datar saja, nggak tahu kita mana gunung mana tidak kan. Sekarang ada kebaruannya, yang dulu tidak nampak gunung sekarang dimunculkan ke atas menjadi 3 dimensi dia. Ini yang hijau-hijau ini adalah 50 kabupaten Payakumbuh, Kodia Payakumbuh. Ini Payakumbuh kecil itu. Jadi kecil sedikit cuma Payakumbuh itu dibandingkan 50 kota. Ini dia. Ini ketinggian tempat ini, Lanas. Ini Gunung Sago ini 2000-an meter di atas muka laut. Ini juga daerah Mahat ini ada gunung-gunung di atas Mahat itu, ada 2000 juga ketinggiannya. Di sini sungai. Ini nampak sungai. Ini dia yang hijau-hijau ini sungai ini.
Sungai Har, Sungai Sinamar, Batang Agam, ini dia. Nah, inilah lokasi di lapangan. Di Kudiapi Kumbu ambilnya ini ada Pak Indranya. Nah, ini dia. Nah, ini sawah, ini kebun jagung. Nah, jadi lokasi-lokasi ini nanti bisa nak ditanami selain di jagung diganti dengan lobak. Nah, ini akan kita coba bahas. Nah, ini adalah prosedur di metodenya. Di laboratorium kita akan melakukan pengambilan sampel tanah di 50 kota ini sebanyak 67 sampel lokasi. Setiap nagari diambil, atau setiap kabupaten lah. Dari kabupaten ini wakil beberapa nagari, total 67 sudah diambil oleh mahasiswa itu. Kemudian tanah yang diambil itu dianginkan, lalu dianalisa pH tanah. Ini kimia, kemudian juga dianalisa nih unsur kimianya. Kalsium, magnesium, kalium, natrium. Juga dianalisa KTK-nya. Juga kation basanya dianalisa. Kemudian juga ESP, karena ini adalah kimia untuk menentukan layak S atau N-nya. Kemudian erosi tanah juga, si organik juga dianalisa. Ini dengan metodenya sudah ada di sini. Kemudian tekstur, halus dia, lihat dia, pasir, debu. Kemudian berat volume, pakai ring sampel ini. Kemudian total ruang pori. Kemudian juga drainase. Drainase itu diamati saja, tergenang air atau tidak. Itu yang pengaruh. Tergenang nanti busuk akarnya kan mati. Kemudian kedalaman tanah, pakai bor. Kemudian juga batu-batu di permukaan tanah. Kalau banyak batu itu tidak subur dia, indikasinya. Atau susah nanti mencangkulnya, menanam perkembangan akarnya kan. Jadi menyebabkan dia tidak sesuai. Kemudian inilah contoh tanahnya itu. Dimasukkan ke labor, diambil di lapangan, dibawa ke labor. Dikering anginkan, kemudian baru dianalisa. Tidak hanya sampai di situ. Setelah dapat datanya, kita proses data itu menjadi sebuah peta. Peta itu namanya alat survey 9. Nanti minggu selanjutnya kita tengok GPS Visualizer, TCA Converter, MS Excel, Google Earth. Google Earth pasti tahu kan? Google Earth yang di HP itu melihat bumi ini ada di situ, kita ambil datanya, kita petaan di situ. Mungkin Laras belum pernah mengenalnya, nanti akan kita kenalkan atau kita praktek di hari Minggu. Oke, inilah prosedurnya. Jadi alur-alur ceritanya seperti ini prosedurnya. Pertama, ini untuk membuat peta 3 dimensi itu, kita munculkan peta Google Earth itu di laptop kita, kemudian kita klik-klik dia. Kita klik-klik, ambil datanya, dirubah ke GPS converter, dari klik-klik itu berubah menjadi koordinat dan ketinggian tempat. Dari ketinggian tempat itu nanti kita olah dengan survey. Dengan survei itu nanti muncul peta 3 dimensi. Dari peta 3 dimensi itu barulah kita nanti masukkan titik-titik sampel kita itu. Seperti titik sampelnya itu. Kemudian titik sampel itu apa sifat fisika kimianya. Kita kelompok S1 dia, S2, S3 atau N. Kemudian kita suruh dia mengolah sendiri. Tolong dibuat garis batas antara S1 saja, S2 saja, S3 N saja. Ketemu nanti itu. Maka muncullah petanya. Ini adalah diagramnya. Kira-kira seperti itu dia nanti akan membuat prosesnya. Ini barulah dapat nanti kesesuaian untuk kubis itu. Atau merah saja semuanya kita kasih warna. Kalau merah itu artinya tidak ada yang sesuai. Nanti kita muncul, nanti kita tengok. Ini dia. Ini adalah sifat fisika. Inilah data sudah kita ambilkan, nanti yang kita akan praktekkan hari Minggu itu. Kan data sudah ada. Ini syaratnya ada sebanyak 21 parameter. Pergi kita ke lapangan, kita tanamannya di situ, kita cocoknya lagi. Ini ada tabelnya ada. Kalau umpamakan dia itu suhunya berapa di 50 kota. Ini untuk kubis ya. Kubis itu suhunya diperlukan kalau S1 itu 13 sampai 24 derajat Celcius. Itu S1 itu. Kemudian S2 lewat dari 24 sampai 30 atau kecil dari 13 itu S2. Kemudian S3
30 sampai 35 S3 atau kecil dari 10, besar dari 35 atau kecil dari 5. Terlalu dingin pun kubisnya tidak bisa. Jadi suhunya yang S1 13 sampai 24 derajat Celcius. Rata-ratanya malam, siang, pagi. Rata-rata 24 itu. Itu baru cocok dia situ. S1 dia. Maka kita amati nanti. Jadi nanti ini ada, kalau kita temukan ini yang menurut Laras kan, bawaan diri sendiri dulu, suhunya S1 50 kota ini, paham kan? Atau enggak, atau bagusnya lerengnya lah, lerengnya datar S1, tapi suhunya adalah 30 sampai 35 di sini. S3. Kemudian seluruhnya ini adalah S1 juga. Oksigen juga S1, akar juga S1, gambut juga S1, kemudian retensi tanaman juga S1, tapi cuma satu yang S3 suhunya. Menurut Laras apa kesimpulan umumnya? Kalau mau ke bawahnya, ini cowok nih alim semuanya, bagus, kaya, martabat bagus, cuma agamanya Kristen atau agamanya non Muslim. Laras Muslim. Laras dari mana? Sama seperti ini. Jadi kesimpulannya apa nih? S3 dia atau S1? S3. Karena sama seperti manusia, dia itu memilih. Satu saja syarat itu tidak masuk kriteria Laras, Laras akan tolak calon imam kita itu. Itu aja. Kaya, bagus, cuma satu saja, beda keyakinan. Tolak. Sama seperti ini. Jadi kita menilai kesucian itu sama seperti manusia menilai imamnya. Semuanya 20 oke, satu yang tidak. Tidak mau dia. Tolak, cari lagi yang lain kan. Jadi solusinya gimana? Maka kita lagi menyocokkan dengan sifat tanahnya ini, iklim ini, apa tanaman yang cocok. Bukan kita paksakan harus kubis, cari tanaman yang lain selain kubis untuk pengganti agar cocok dia dengan teknologi petani. Itulah solusinya. Maksudnya? Tidak bisa. Tetap S3 dia, tidak sesuai. Kurang sesuai lah. Sama seperti tadi, Laras memilih jodoh tadi. Kalau tanaman itu tidak mau, tidak akan tumbuh dia bagus. Sama seperti tadi. Tidak akan lama bertahan keluarganya itu. Karena dia itu sudah tidak suka. Karena ada satu kriteria yang tidak, imam. Keyakinannya beda. Itu kira-kira. Jadi harus kita, solusinya apa? Cari laki-laki yang lain. Kalau bagi tanah lahan apa? Cari tanaman yang lain yang cocok di situ. Itulah kira-kira. Tidak boleh kita paksakan, harus kubis. Gimana? Ini dia hasil dari peta tadi. Kita buat peta tiga dimensi berhasil kan? Dari tidak nampak gunungnya, sekarang kita tahu gunung ini loh. Berarti daerah-daerah yang curam ini kan curam ini. Daerah curam ini daerahnya perbukitan ini. Tidak mungkin kita panjat ke atas ini untuk menanam kubis. Karena transportasi jauh kan, tidak ada jalan. Berarti tidak cocok sini nih, cara logikanya. Puncak Gunung Sagu itu juga tinggi sekali, walaupun dingin, tapi jalan ke sana susah. Tidak juga mungkin cocok nanti. Jadi Gunung Sagu ini kita lihat di sini, 50 kota ini dari geomorfologinya, 50 kota ini bentuk kabupaten itu kira-kira seperti bulu burung lah. Kan seperti bulu burung ini. Sayap burung satu sebelah ya. Kemudian dia itu mempunyai gunung yang tidak aktif, Gunung Sagu. Kalau dulu dia aktif, pasti itu melemparkan abu-abunya sehingga menyuburkan seluruh daerah kota ini. Subur, pasti subur ini tanahnya. Banyak pun bagus. Kemudian tanahnya juga jenisnya itu adalah bumi tropep, insectisol humik. Humik ini tinggi bahan organik, hitam warna ya, betul kan? Warna hitam. Hapludul itu juga ultisol yang juga berwarna hitam, bahan organik banyak. Kemudian geologinya, tanahnya di sini dibangun oleh granit, andesit dan aluvium. Ini haranya banyak ini, unsur haranya. Sekarang kita tengok lagi faktor yang lain.
Dari penampilan geologinya bagus untuk kubis. Bagaimana iklim dengan yang lainnya? Kita tengok. Tadi kita coba petakan. Dari 67 sampel tadi, ternyata inilah hasilnya. Kalau kita buat lambangnya ini S1 sesuai ya. Nih, S1 sesuai. Warna biru langit. Warna hijau daun hijau apa nih? S2 agak sesuai, kuning nih S3 kurang sesuai, N tidak sesuai. Ini namanya ordo, ini kelas. Karena ada S1, S2, S3, N itu kelas namanya lagi, kelas kesesuaian lahan. Ininya subkelasnya. S2 ini adalah water dan iklim. Kenapa di S2? Karena masalah water. Water itu adalah curah hujan. Klaim ini iya juga banjir. Ini juga sama. EH-nya adalah iklim ini. Nah, water, iklim, dan kelerengan, erosion hazard. Ini dia menyebabkan N. Coba kita tengok petanya, nampak? Umumnya 50 kota kabupaten kota adalah warna kuning. Kuning itu apa? Kurang sesuai, S3. Berarti kita tanam lobak di sini umumnya adalah S3. Sedangkan yang merah ini di puncak-puncak bukit ini, puncak Gunung Sago salah satunya, merah. Karena curam, walaupun di situ subur, tapi karena curam, erosi masih tinggi nanti, maka akan merugikan kita tanam. Lalu kita buktikan betul seperti apa kita tanam di pot. Seperti apa buah kubis ditanam di 50 kota, di Tanjung Pati, di kampus ini, dengan kubis yang ditanam di Bukit Tinggi, Baso itu ada daerahnya yang tinggi satu, apa nama itu? Apa nama daerahnya ya? Puncak Alai, Batu Sangkar. Ini dia tanamannya, nampak? Ini kubis ditanam di Puncak Alai besar. Ini kubis yang kita tanam di Tanjung Pati berbuah, cuma kecil. Artinya apa? Kurang sesuai. Kurang sesuai itu adalah ini apabila ditanam, pertama harga murah, beratnya juga kecil, akhirnya modal petani tidak kembali. Maka di sini kita membuat rekomendasi untuk seluruh 50 kota tidak layak, kurang sesuai untuk kubis dikembangkan untuk ekonomi, tapi untuk hobi bisa. Nih kita lalu kita tengok daerahnya. Ini seluruh 50 kota ini S3, tidak ada yang S2. Mulai dari Mahek sampai kepada Situjuh Ladang Laweh. Nih, Nagari Situjuh Gadang. S3 semuanya. Ada berapa negari ini? Ada 79 nagari kabupaten. Nih, 91, kemudian S3 untuk kubis. Faktor pembatasnya adalah curah hujan. Apa yang menyebabkan itu? Tanahnya subur, cuma curah hujannya ditimpa hilang subur. Kemudian erosi tanah, karena daerahnya lereng, seperti Gunung Sago tadi, lereng, merah, erosi tinggi. Tentu tanahnya turun semua, tidak subur lagi nanti bila ditanam. Makanya kemudian lereng itu tadi. Jadi yang paling apa itu umumnya itu adalah curah hujan ini, yang melebihi kebutuhan untuk kubis lobak. Jadi umumnya tetap tidak teknologi musa, teknologi bedengan, teknologi tidak merubah kesesuaian lahan khusus untuk kubis. Karena hujan itu tadi, hujan itu tetap mengena kepada kubisnya. Kecuali nanti kita kasih bukan rumah kaca, tapi biaya besar kan, nggak mungkin rasanya, akan rugi juga petani. Kalau dikasih rumah dari kawat atau rumah dari kaca, untuk ekonominya tidak akan berubah, karena hujannya pasti tidak akan kena, ya kan? Tidak akan jatuh kena hujannya. Ada atapnya, atau kita kasih wareng, tidak akan apa, tapi di segi ekonominya tidak akan terbiaya oleh petani tradisional.
Itu menjadi tidak mungkin karena terlalu luas. Bisa menjadi S1 itu hujan apa curah hujan S1 curah hujan semua ini banyak gitu. Cuma itulah kendalanya, tidak logis karena untuk daerah yang luas. Tapi apabila 1 hektar kalau bisa itu membuat apa? Membuat rumah kaca, tapi tidak kembali modal Pak rasa. Dengan biaya yang banyak kan, tidak kembali modal. Jadi masalah sekarang itu erosi tidak terjadi, cuma air hujan itu tetap menimpa kepada kubisnya. Sehingga energi kinetik hujan itulah yang membuat itu dia tidak bisa berkembang. Nah, inilah akhirnya. Maka inilah pertumbuhan yang kita tengok. Bagaimana pertumbuhan dari kubis itu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, ke-6, ke-7, ke-8, sampai 9. Nah, ini dia. Seperti inilah perkembangannya. Dari kecil sampai besar. Dan akhirnya ini ditimbangkan. Kalau yang di alam panjang itu 1 kilogram, paling kecilnya, kita di sini 0,300 gram cuma yang paling besarnya. Yang paling besarnya itu jauh kan? Sepertiga kalinya pertumbuhannya. Nah, ini dia. Tumbuh dia. Cuma karena hujan itu mengapa kok bisa kecil? Dia itu dipukul selalu oleh air hujan yang terlalu tinggi sehingga tidak mempengaruhi terhadap pertumbuhannya. Inilah kita tengok luasnya. Berapa luasnya yang ada di 50 kota ini. Ternyata yang S1 itu ini masih 0 juga. Ada sedikit tadi kan. Ternyata terlalu kecil itu tidak termasuk hitungan betul dia. Nih, aktualnya yang S1 nih 0% kan. N juga 0% kan. Kemudian umumnya S3 saja. Nih, N ada 3,15%. S3 aja semuanya lagi nih. Walaupun kita kasih tes guludan tetap menjadi S3. S1, S2 tidak ada, S3 juga semuanya. Dikasih tes menjadi S3 juga. Hutan lindung ada harus bertambah luasnya. Dari awal 1 harus menjadi sekarang dengan teknologi harus menjadi 9%. Itulah dia. N tidak ada. Dari ini aktualnya 0, sekarang N itu menjadi 3,15% N-nya. Menambah dengan hutan lindung ditambahkan dia. Jadi itulah nampaknya yang akan terjadi. Tidak bisa kita merubah. Karena apa? Karena hujan itu adalah kekuatan yang maha kuasa. Contohnya bawang tidak bisa sini kan, di alam panjang bagus dia. Inilah. Jadi dengan ini adalah cara logika kita memberikan rekomendasi kepada pemimpin yang berkeputusan jangan dikembangkan kubis di sini. Jadi sebelum kita membuat sebuah program itu, maka analisa seperti ini. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia dia. Ini ada alasannya. Kalau mau jangan buat berhektar-hektar. Kalau mau juga pakai rumah kaca. Pasti bagus. Cuma tidak akan balik modal. Cuma tumbuh masih bagus. Nah, dia terus semua. Ini adalah petanya itu yang dinamakan dengan aplikasi peta 3 dimensi keseluruhan lahan untuk kol, kubis, atau kabak bagi Pemda dan penyuluh Kabupaten 50 kota. Dan aplikasi ini bisa kita buka di komputer, lalu pergi kita ke lahan, dengan HP kita ada bisa mencari koordinat itu. Kita masuk ke laptop kita ini, tahu kita lokasi kita di mana, tahu kita daerah ini S3 atau N. Tahu kita itu. Seperti yang hijau tadi kan, ada yang hijau satu. Kita klik di sana, tahu kita nanti itu apa nama daerahnya. Di situ. Nanti kita minggu depan aplikasi itu. Jadi dari satu data ini kita bisa membuat untuk 100 tanaman lainnya. Karena kimia sudah ada kan.
Kita telah merubah, tidak cocok dengan kubis, dengan lobak, kita cari tanaman yang lain. Nah, itu. Nanti Pak kirimkan lagi WA-nya, seluruh 100 tanaman kebutuhan kesesuaian lahannya, apa-apa yang kriteria yang diperlukan. Jadi kita masuk aja, kita robah. Jadi untuk 50 kota, data sudah ada, nanti laras kita latih, dengan dilapor kan, ini apa tanaman laras coba sekarang mau ingin cabai, tengok istilah cabai, tinggal merubah aja lagi. Jadi daerah mana yang cocok dengan cabai? Tahu nih? Coklat, kan kakao itu bisa kita tinjau. Dulu pemerintah membagikan bibit kakao kan gratis. Apakah kakao cocok di Mampu Kota? S1, S3, S berapa? Nanti itu setelah tugas kita kasih. Tinggal merubah aja lagi. Mana daerah yang S1, mana yang tidak. Tahu apakah program yang lama ini membagikan gratis kakao itu sesuai enggak secara ilmiah atau tidak? S3 atau S1 dia. Sekarang kan kakao kan banyak yang penyakit ini habis. Sekarang jagung kan banyak orang jagung mahal sini. Di mana daerah cocok untuk jagung? Bisa lagi di sini. Daerah mana saja yang S1-nya? Bisa. Nah, inilah yang kita gunakan dari namanya aplikasi 3 dimensi geokimia fisika kesesuaian lahan, ilmu barunya. Dari peta, dari HP digabungkan, dapatlah lokasi itu. Nah, lalu selanjutnya, nih kesimpulannya adalah jam berapa? Belum lagi kan? Masih ada ya, sedikit lagi. Masih bisa. Kesimpulan kita tadi ini, dengan data banyak itu kesimpulannya apa? Studi ini menunjukkan bahwa pembuatan database parameter tanah untuk kesesuaian lahan bagi tanaman lobak atau kubis dengan menggunakan informasi pemetaan 3 dimensi super tool dan metode geofisika kimia serta di overlay data itu dan berhasil dibuat blueprint atau cetak biru dalam mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kubis. Berhasil kita buat kan? Ada. Dengan cara itu bisa di komputer, bisa pula nanti di cross check lapangan oleh di HP. Kalau tidak perlu kita ke lapangan, cari tak aja koordinatnya. Mana koordinat kampungmu? Ini masuk ke situ. Ketahuan tag kuning loh, S3. Tidak cocok kubis di sini. Jadi setiap wali negara itu suruh mengirimkan koordinat pakai HP, Pak. Berapa koordinat negara Pak? Sekian, masuk ke kita. Oh, Bapak tidak cocok kubis, S3. Cuma untuk hobi saja. Kalau mau juga buat rumah kaca. Tapi pasti nak balik modal. Cuma untuk objek wisata bisa. Objek wisata kan? Kalau mau masuk dari karcis nanti. Kedua, sebenarnya evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kubis berdasarkan survei lapangan didapatkan lahan yang banyak yang kurang sesuai atau berwarna kuning S3 di peta 3 dimensi karena curah hujan kriteria S3, erosi tanah S3 dan juga lereng sampai N di kabupaten 50 kota. Kemudian kita buat sini ketiga, tanaman kubis ditanam S3 kurang sesuai walaupun bisa tumbuh namun menghasilkan buah yang kecil dan murah pula terserang penyakit karena hujan tadi lembab, karena sakit dia maka buahnya tentu tidak besar sehingga tidak laku di pasaran, petani juga akan merugi. Maka tidak rekomendasikan untuk ditanam kebutuhan kubis tersebut untuk usaha ekonomi, tidak kita laksanakan. Inilah. Jadi untuk membuat sebuah rekomendasi itu perlu data penelitian banyak ilmiah. Tidak bisa kita bantah lagi. Ini dia. Beginilah membuat sebuah keputusan bukan dari hati. Ini bukan masalah perasaan. Wah, perasaan saya bagus, Pak. Di rumah saya enggak. Nih data ilmiah. Data ilmiah tidak bisa sama dengan perasaan. Ini. Jadi ini adalah penjelasan saja. Kesimpulan apa? Ini penjelasannya.
Evaluasi kekesusahan itu apa? Ini definisinya. Untuk menilai satu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu, tentu tadi itu menanam tanaman kubis. Nah, dengan menggunakan satu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Tadi itulah cara yang teruji itu di FAO itu, fisika, iklim, kimia, tanah. Hasil evaluasi lahan memberikan informasi, kan dapat informasi tadi atau arahan penggunaan lahan itu. Bisa diarahkan untuk kubis, ternyata tidak sesuai dengan keperluan kita. Hati perasaan kita perlu loh kubis di sini Pak Muntungan, tapi ilmiah mengatakan tidak, maka jangan dilakukan. Bolehkah dilakukan? Boleh, tapi tunggulah penderitaan bagi masyarakat, tunggulah kegagalan bagi pemerintah membuang uang negara, sementara negara kita butuh uang. Tidak cocok. Ini gunanya agar tidak sia-sia uang negara itu dikeluarkan. Inilah metode dibuat. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, nampak penggunaan tadi untuk kubis atau carilah tanaman yang lain. Maksudnya apa? Carilah tanaman yang lain, jangan kubis. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini dinamakan kesesuaian aktual. Itu tadi. Aktualnya kan S3. Setelah kita kasih konservasi menjadi kesesuaian potensial dia, tapi itu yang dia tetap S3. Bahkan ada teknologinya, harus tanamannya yang dirubah. Ada teknologinya, tanaman yang dirubah. Nah, ini kesesuaian aktual tuh potensial tuh sudah disampaikan. Lanjut. Ini klasifikasi tadi. Jadi yang S itu adalah ordo. S dengan N itu ordo itu. Kelas itu S1, S2, S3. Itu kelas nama itu. Kemudian subkelas itu adalah itu S1C atau S3C. C itu apa? Climate, iklim. Jadi S1 C, S2-nya. Kenapa S2? Karena ada faktor pembatasnya iklim. Curah hujan tadi. Maka namanya subkelas itu S1C. Jadi C itu adalah faktor pembatasnya iklim, curah hujan. Nah, ya, kemudian ini definisi. S1 itu apa definisinya? Tadi kan saya katakan sesuai. Sesuai itu apa artinya? Ini dia, lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, dan faktor pembatas bersifat minor, kecil, tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan dan secara nyata. Maka hitung-hitungan tadi S2 itu apa? Lahan faktornya pembatas itu ada. Faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produksinya. Contoh iklim tadi memerlukan tambahan masukan input. Itu teknologi pembatas biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. Contohnya apa? Air tergenang. Dibuat aja nasi pakai cangkul, selesai. Dah. S3 ini sesuai marginal atau kurang sesuai. Lahan faktor pembatasnya berat, tidak bisa lagi dengan membuat drainase dengan menjangkau air di lahan, tidak bisa lagi. Faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan. Seperti teras tadi kan biaya ada tuh, atau ngasih pupuk. Tidak bisa. Untuk antar faktor mempastikan modal tinggi. Ini dia yang menyebabkan modal. Itu rumah kaca, modal tinggi. Rumah kaca tinggi kan? Sehingga perlu ada bantuan atau campur tangan intervensi pemerintah atau pihak swasta. Harus dikasih gratis oleh pemerintah. Rumah kaca itu baru itu bagi petani. Kalau petani pula buat sendiri tidak akan menguntungkan. Kelas N tidak sesuai sama sekali. Artinya apa? Dihutankan saja. Karena sulit diatasi. Batu, curam pula, lereng. Naik ke atas saja jatuh kita nanti, meninggal. Itu makanya hutankan saja dosa di. Ini adalah parameter yang tadi. Inilah parameter 21 parameter. Iklim, fisika tanah, kimia tanah, dan drainase juga banjir diperhitungkan. Kemudian ini adalah contoh, ini sama seperti tadi sudah dijelaskan juga. Ini kasus sawah di Tanjung Pati. Ini adalah sifat untuk sawah itu, suhunya. Kemudian dianalisa oleh mahasiswa ke lapangan, pakai GPS, pakai bor sampel tadi, itu ngambil tanahnya, diamati, dan didapat sini sifat-sifatnya. Ternyata permasalahannya di tanah sawah di Tanjung Pati ini sehari lama adalah S2, pakai tebalan gambutnya.
sampai 60 cm S2. Maka didapatkanlah selebihnya S1 loh, semuanya S1, cuma satu aja S2. Maka kesesuaian lahan aktual saat ini adalah S2, faktor pembatas ketebalan gambut. Kesesuaian lahan potensinya S1 setelah diberi teknologi drainase yang bisa mengontrol tinggi rendah muka air. Bisa dia menjadi S1, tetapi dikasih drainase atau tanah itu dicampur dengan tanah mineral. Diambil tanah gunung sagu, ditimpakan di tanah gambut yang ada di rawa-rawa yang ada di Tanjung Batin atau Sri Lama. Nah, bisa itu berubah. Tapi kan berapa pula biaya mobilnya kan? Memindah tanah di situ. Akhirnya tidak pulang modal. Biarlah aktual saja, S2 saja, tapi masih bisa menguntungkan. Ini tujuan tadi dan manfaatnya telah dapat dirasakan sendiri. Dalam sebuah rekomendasi itu menyelamatkan uang negara, petani juga selamat. Sudah bertahun-tahun dia mengolah itu rugi terus, dengan ada teknologi ini, maka dia itu selamat dari kerugian. Kita tinggal mencari tanaman mana yang menguntungkan selain lobak lagi untuk kita. Kemudian ini adalah proses tadi, sudah kita jelaskan bagaimana alurnya untuk buat sebuah rekomendasi kesesuaian lahan itu, metode geofisika kimika itu. Ini dia, ada teknologinya memakai survei software, ada teknologi harus pergi survei ke lapangan, ada teknologi menggunakan. Ini hadir, ada absen di atas. Mana absennya? Ini hadir, ada absen di atas. Mana absennya?